Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk beraktivitas, dan melalui kesempatan yang berharga ini kami dari kelompok 5 khususnya mata kuliah keluarga akan mendiskusikan tugas kelompok yang diberikan oleh Ibu Ansi dan Ridul dengan tema tanggung jawab anak terhadap keluarga Kristen. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jibayan Pai dan teman saya Ade Nurini dan teman saya Arman Bana. Lanjut ke penjelasannya. Yang pertama, penjelasan dari Arman Bana. Shalom, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas dari Pak Keluarga tentang bagaimana tanggapan anak terhadap keluarga pasca badai siklon tropis Roja di NTT. Jadi tanggung jawab anak dalam hal ini yang pertama dalam hal kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani tentu pasti dengan terjadinya badai siklon tropis ini, orang tua sangat frustasi tentang badai ini. Nah, di situ peran anak sangat penting. Anak harus berusaha mengukur orang tua dan memberikan arahan kepada orang tua bahwa badai ini menjadi pelajaran penting untuk kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa memberikan kehidupan, berarti keluarga harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, dan melalui ini seorang anak harus berperan aktif. Artinya anak harus bersedia memberikan arahan kepada orang tua untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin dalam hal ini ketika orang tua frustasi atau orang tua acuh tak acuh dengan Tuhan, nah di situ seorang anak harus bersedia memberikan penguatan dan memberikan jalan keluar untuk orang tua untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, yang kedua menyangkut dengan kebutuhan jasmani. Nah, di sini seorang anak yang sudah mampu untuk mungkin sudah mampu bekerja, bisa mencari nafkah. Nah, di sini seorang anak harus mampu menjawab kebutuhan keluarga. Dalam hal ini mungkin keluarga ekonomi dari keluarga yang mungkin akibat badai ini ekonomi keluarga sangat terpuruk. Nah, di situ anak harus memikirkan bagaimana agar kebutuhan dalam rumah tangga menyangkut kebutuhan jasmani ini bisa terpenuhi. Nah, kalau anak yang belum bisa mencari nafkah atau masih di bawah umur untuk bekerja, tugasnya adalah harus membantu orang tua untuk mungkin membereskan rumah, karena akibat badai mungkin rumah berantakan. Nah, di situ seorang anak harus bersedia untuk membantu orang tua dalam menyelesaikan kerusakan dalam rumah. Nah, jadi ini dari saya. Penjelasan kedua oleh Nikodemus Pai. Baik, shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini. Saya akan menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Ansi dan Ridul, berhubungan dengan apa tanggung jawab anak terhadap Pak dan apa peran anak terhadap keluarga Kristen, khususnya dalam menghadapi badai siklon tropis Roja yang terjadi pada bulan April. Nah, menurut saya seperti yang kita tahu, kita ketahui di lapangan bahwa atau dalam keluarga kita atau mungkin dalam lingkungan kita masing-masing, kita tahu bahwa saat terjadinya
badai tropis siklon Seroja, ada banyak anak-anak yang trauma, ada banyak anak-anak yang merasa ketakutan, merasa khawatir karena adanya badai ini. Jadi menurut saya tanggung jawab anak terhadap PAK adalah anak mengingatkan kepada orang tua bahwa yang selama ini malas berdoa, yang selama ini malas membaca Alkitab, yang selama ini malas ke gereja, melalui kejadian ini anak mengajarkan kepada orang tua untuk mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Mungkin anak-anak bisa mengajak orang tua, bapak, mama, ternyata pada ini cuma 1 hari saja, tetapi mengorbankan banyak orang atau mengorbankan banyak hal yang terjadi. Seperti yang kita lihat, ada rumah-rumah banyak yang rusak, ada banyak orang-orang yang meninggal di wilayah lain. Nah, melalui kejadian ini anak bisa mengingatkan kepada orang tua bahwa betapa pentingnya membangun IPK seperti yang diterapkan oleh pihak kampus kepada kita semua, betapa pentingnya membangun IPK dalam setiap keluarga. Nah, dari situ sebagai ayah bisa merangkul istri, sebagai istri bisa merangkul ayah, dan juga sebagai anak bisa merangkul kedua orang tua. Jadi ini adalah masa-masa yang penting sebagai anak-anak Tuhan, khususnya orang-orang muda atau anak-anak remaja. Ini adalah masa-masa yang penting di mana kita merangkul orang tua kita yang mungkin masa bodoh dengan Tuhan, mungkin acuh-acuh dengan Tuhan. Jadi melalui kejadian ini kita mengambil bagian dalamnya untuk bagaimana merangkul orang tua kita untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya kesimpulan oleh adik kau ini. Baik, Shalom. Saya akan memberikan kesimpulan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi kesimpulannya itu adalah kita sebagai anak harus mempunyai respon terhadap keluarga, karena kita juga dapat digantikan sebagai seorang yang dapat menjadi seorang yang berguna untuk melakukan yang terbaik buat keluarga. Karena anak juga punya hak atau punya profesi dalam keluarga untuk memimpin atau berusaha untuk membantu keluarga yang lagi kesulitan. Jadi bukan hanya membantu saja, tetapi anak pun juga harus memberikan suatu motivasi kepada keluarga ataupun membangun hubungan dengan Tuhan bersama keluarga. Setiap pagi harus membangun hubungan intim dengan Tuhan, ataupun setiap aktivitas yang dilakukan harus selalu ada hubungan dengan Tuhan. Karena anak mendapatkan suatu nasihat dari orang tua, artinya melakukan suatu hal yang baik buat keluarganya dan menjadi suatu profesi atau menjadi seorang pemimpin yang baik di dalam keluarganya.